jodohnya yang sulit-sulit dikasih jodoh. Pocong banget di belakang ya. Baik. Ini ada Akim. Azin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma wa'du. Marilah pertama-tama kita banyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir detik ini kita dikasih banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri Kaisar kali ini bersama Ustadz yang ganteng ini dan moderator yang ya gitu lah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, keluarganya, sahabat dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir hayat. Baik, tema kali ini Rama dan cinta. Ada nama cinta nggak sini? Nggak ada ya? Ya udah nggak usah tutup. Rama ada kayaknya Rama. Saya Ramadan namanya. Ini Ustadz Restu. Sebelum kita awali kajian kali ini, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustadz? Udah siap? Siap. Oke Ustadz, kita siap. Penontonnya udah 20.000. Moderatornya siap menunduk. Apa tuh masuk? Siap. Dua bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwanu fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah pertemukan kita semuanya. Ini bukan kebetulan, tapi ini atas izin Allah. Allah telah mengizinkan kita untuk bertemu. Meskipun tadi saya datang, yang datang jamaahnya baru 2, Ustadz Abdul dan Ustadz siapa tadi ya, Fajar, yang jemput saya di gerbang depan. Allah pula yang mengizinkan. Tadi malam saya muter-muter cari hotel fidusia di dekat Indosat. Setahun lalu saya lihat plakatnya kok nggak ada lagi. Alhamdulillah saya sempat terhenti karena yakin di situ ada hotel di dekat Indosat. Begitu kita tanya ternyata ada hotelnya, tapi plakatnya ditutup. Jadi tadi malam sudah bermalam di sini karena kemarin habis ngisi di Indofood sama Pegadian Pusat. Saya mohon jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Sudah siap semua ngaji? Insya Allah. Ini saya bawakan oleh-oleh karena ini baru pulang 3 bulan ini roadshow ke Kutai Timur sampai 2 kali, kemudian ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Kediri, Solo, Bandung, baru pulang dari Palembang ini, dan besok akan ke Pekanbaru, Medan dan lain sebagainya. Semoga Allah sehatkan kita semua lahir dan batin. Semoga Allah berkahi kita di bulan yang penuh berkah ini. Dan semoga host saya yang luar biasa diberi kesehatan oleh Allah SWT. Lagi sakit mas? Kelihatan kok puasa mas ya? Kelihatan kayak orang puasa. Orang puasa ya? Kawan-kawan sekalian, kemarin Mas Fajar SMS saya, judulnya Ramadan Cinta aja Ustaz ya. Ini mentang-mentang yang isi Ustaz cinta terus Ramadan Cinta. Maksudnya apa? Ramadan Cinta. Tapi ya pokoknya kita kait-kaitkan dengan cinta. Tapi insya Allah memang penting sekali kita melihat sekarang ini kita memang butuh cinta. Cinta bagi saya itu obat. Jadi banyak sakit yang melanda manusia di muka bumi ini. Yang terbaru kita dengar di Zimbabwe ya, untuk beli telur 3 biji harus dengan 100 miliar. Bayangkan kalau itu ada di Indonesia terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Orang banyak yang sakit sekarang ini. Ada yang stres bahkan bunuh diri.
Kita juga dapat laporan hampir tiap hari. Orang stres karena jodoh, orang stres karena berkeluarga. Orang hampir bunuh diri karena cinta ditolak. Belum lagi sakit-sakit yang lain. Ya, ini saya lagi keliling ke berbagai daerah, dampingi pilkada. Ternyata banyak juga yang sakit karena sudah keluar miliaran gak jadi. Sudah keluar miliaran, pendukungnya sedikit dan segala macam. Karena emang rakyat sekarang semakin pintar, dikasih duit diterima, yang lain ngasih juga diterima juga. Tapi belum tentu juga nyoblos orang itu. Intinya sakit, makanya lagunya Cita-Cita itu memang betul. Sakitnya tuh di sini. Bahkan nggak cuma di sini, tapi di sini, dan di sini. Untuk itu Ramadan kali ini kita cari obat, dan obatnya adalah obat cinta. Saya lihat di sini nggak ada yang sakit. Yang sampai saya sakit nggak nih? Saya. Yang saya sakit hati ini. Ya, yang lagi sakit karena apapun, baik jiwa maupun raga. Karena Rasul juga merasakan sakit. Beliau sempat bersedih, beliau secara fisik juga bahkan seringkali sakit karena memang sering di medan perang. Gigi beliau sempat coplok, tapi beliau tidak menjadikan itu sebagai penghalang untuk beramal, sehingga sakitnya ketakutan sendiri, kemudian sakitnya pergi dari beliau. Tapi kita tahu Nabi itu setiap habis sholat selalu mengusap kepala beliau dengan tangan kanan, kemudian berdoa, Bismillah alladzi la ilaha ghairuh ar-Rahman ar-Rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, hilangkan dariku dari segala macam kesedihan dan kesusahan. Beliau juga ngerasakan itu. Betapa tidak, karena beliau masih melihat banyak umat yang menderita, banyak umat yang sengsara, banyak yang bahkan juga belum dapat hidayah. Beliau sedih, dan kesedihannya memang kesedihan yang bersifat akhirat. Tapi beliau tidak putus asa, kemudian banyak berdoa. Ada yang sudah mengamalkan doa ini tiap habis sholat? Atau jangan-jangan mat kolam ngo, komat teko salam lungo? Kalau Nabi setelah zikir, beliau menyempatkan untuk mengusap kepala beliau, kemudian berdoa. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Alladzi la ilaha ghairuh ar-Rahman ar-Rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazna. Artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan selainnya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya Allah, hilangkan dariku segala kesedihan dan kesusahan. Mungkin di luar pengajian ini banyak yang diam-diam sambil kerja sedih. Saat sholat malam mungkin juga sampai menangis. Jangan khawatir, Allah bersama kita, dan Ramadan ini kita akan cari obat seperti usulan Mas Fajar, 5 obat cinta. Siap ya? 5 obat cinta, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal ini. Jangan-jangan sakit belum sembuh kita udah meninggal. Kalau bisa semua udah beres, sudah tenang, kemudian misal diambil oleh Allah, semoga kita husnul khatimah. Obat yang pertama, kalau biasanya kita kenal obat hati ya, ini obat cinta. Yang pertama, mohon masing-masing P yang pertama, perbanyak taubat di bulan Ramadan ini. Ini obat cinta yang sangat dahsyat. Mengapa saya bilang perbanyak tobat? Karena dimungkinkan kita tobat tak hanya sekali. Karena Allah dalam sebuah hadis disebutkan selalu membentangkan tangannya untuk menerima, membentangkan di waktu pagi untuk menerima tobat yang maksiat sore sampai pagi. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu sore untuk menerima tobat yang pada maksiat pagi sampai sore. Dan ketika suatu saat Nabi ditanya, ya Rasulullah, sebaiknya saya istighfar dan tobat berapa kali sehari? Ya terserah, sebanyak mungkin gak masalah. Sebanyak pula kamu melakukan dosa. Kalau misal udah tobat, kok maksiat lagi gimana ya Rasul? Gak apa-apa, asalkan tidak sengaja atau sangat terpaksa. Kecuali kamu sengaja
tobat, mempermainkan tobat, kemudian maksiat lagi, nah itu mungkin ada perhitungan yang sangat berat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak tobat, karena nggak ada jaminan habis tobat kita nggak maksiat lagi, betul? Seringkali kita udah nangis-nangis, ya Allah, sampai bawa ember air mata ditadai, habis itu maksiat lagi. Ini kita di Trans 7 menampilkan 2 jamaah kita. Yang pertama mantan paranormal, yang kedua mantan pembunuh bayaran dari Jogja. Nanti insya Allah tayang di Kilas Balik Trans 7 waktu sahur. Itu sebetulnya belum sepenuhnya tobat, terutama yang pembunuh bayaran. Karena tiap kali mau tobat ditelepon temennya, ada order nih, ngerampok di mana, bunuh siapa, ngantemi sopo. Dia selalu bilang ke saya, Ustaz, diterima nggak Ustaz? Emang kenapa? Saya nggak punya duit. Saya jual bakso keliling, sate bakso yang ditusuk itu kadang nggak laku. Saya bilang, tetap bertahan. Pokoknya kamu begitu adzan berhenti ke masjid. Nah, akhirnya dia ngeluh lagi, Ustaz, kemarin saya pas mau ke masjid karena adzan, tiba-tiba ada pembeli 6. Akhirnya saya layani, kemudian sholat saya sampai terlambat. Nah, besok lagi jangan diulangi. Akhirnya dia sekarang sudah sampai ke makom itu, di mana meskipun ada pembeli, kalau udah adzan ditinggal, dia bilang ke pembeli, Mas, Mbak, tolong tunggu dulu, kalau bersabar tunggu dulu, saya mau ke masjid. Nanti habis saya masjid baru saya layani. Tapi kalau nggak kanting, nggak sabar, silahkan cari penjual yang lain. Ternyata apa? Di luar dugaan dia menemukan keajaiban, ditinggal sholat, terus balik lagi, malah yang nunggu semakin banyak, 2 kali lipat. Jadi tobat dia semoga untuk saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tobat selalu mengundang keajaiban, sekecil apapun. Maka dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah, kembalilah kepada Allah dengan tobat yang sempurna, yang tidak main-main, yang sungguh-sungguh, yang totality. Nanti insya Allah ada keajaiban di sini. Teman-teman yang punya kesulitan apapun, termasuk saya, ayo kita perbaiki. Di Ramadan ini saatnya kita tobat pada Allah. Saatnya kita kembali kepada Allah. Ini juga baru saja dari Banjarmasin jamaah kita datang ke Jogja. Hanya ingin tobat sampai datang ke Jogja ketemu kita. Dia cerita kalau barusan bercerai dari istrinya karena selama 10 tahun dipelet oleh istrinya. Saya juga heran kenapa dipelet kok sampai 10 tahun dan punya anak 2. Cuma memang dari bukti-bukti yang sampai ke pengadilan dan akhirnya diputus dan diizinkan cerai, memang istrinya betul-betul terbukti memelet atau menyihir cinta suaminya. Jadi yang pertama pakai media, mohon maaf ya, darah haid itu ditadai, ditaruh di botol. Setiap bikin minum untuk suaminya dikasih sedikit dari darah haid itu. Itu pas kok kemudian difoto, ada fotonya. Yang kedua, mohon maaf, celana dalam suami dimasukkan di comberan, nggak dicuci ya, kemudian dimasukkan di plastik kresek, ditali. Itu selama 10 tahun disimpan di almari. Botol darah haid juga disimpan. Yang ketiga, dia juga nyimpan tang. Ini kan modus-modus pelet di Kalimantan begitu. Yang ketiga, dia ada nyimpan tang tertentu yang itu untuk mengikat suami biar nggak kemana-mana. Itu hanya simbolis. Sebenarnya yang bekerja adalah jin. Kemudian yang keempat, masih ada lagi ya potongan tertentu seperti rambut dan segala macam yang memang disimpan oleh istrinya untuk mengguna-gunai suami. Kita jadi ingat Rasulullah dulu pernah disantet juga oleh orang Yahudi, wanita Yahudi, pakai apa? Ingat gak? Pakai helai rambut beliau sama sisir. Maka tolong, kalau sisiran jangan kemana-mana. Rambut juga dibuang yang baik, jangan asal, karena itu bisa dipakai wasilah untuk menyantet dan melet kita. Alhamdulillah, terima kasih yang gak punya rambut tadi. Aku rapi rambut. Kamu mungkin disantet mas ya? Jangan-jangan nyantet. Ya yang lain bahas rambut, aku rapi rambut. Ikhwan-ikhwan sekalian, dari Banjarmasin datang hanya ingin tobat, saya salut sekali. Maka
ketika kita nggak perlu kemana-mana bisa tobat, bahkan bisa sendiri tobat tanpa harus dibimbing orang lain, itu luar biasa. Ya, tolong betul-betul ini dimanfaatkan Ramadan ini untuk tobat. Saatnya Allah betul-betul membuka lebar orang yang mau tobat. Karena Ramadan bulan ampunan, bulan maghfirah atau ampunan. Ini saatnya. Yang kemarin nggak jelas hidupnya, dia juga ngerasa kemarin tuh hidup asal hidup. Sekarang betul-betul kita ulangi dari awal. Kita ulangi dari awal. Seperti kata saya di Twitter, kalau ada yang sudah follow @restu_Sugiarto, saya bilang nggak jadi nikah atau punya usaha gagal, itu nggak masalah. Kesempatan itu akan datang lagi seperti kita ketinggalan bis. 5 menit lagi akan ada bis yang lain. Kesempatan untuk memperbaiki diri itu ada. Jadi nggak perlu putus asa. Ini yang pertama, perbanyak tobat. Tobat ya Mas ya. Ini batu akiknya. Ada isinya nggak Mas batu akiknya nih? Ada batu. Ya kita dilapori gimana hukum pakai batu akik, ya ora apa-apa gitu kan. Kecuali diyakini batu akik ini memberikan manfaat dan madarat. Innar ruqa wat tamaim wat tuwalah syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi wat tamain. Tamain itu benda-benda bertuah, termasuk batu akik. Wat tuwalah atau tiwalah, ilmu gendam, itu syirik. Maka kalau sampai pakai batu akik Mas, ya dipastikan tidak diyakini tertentu, ya, kecuali bahwa ini sekedar hiasan. Berapa harganya Mas? Oh dikasih? Siapa yang kasih? Ada orang. Ya, nanti tolong bilang ke beliau, saya juga minta. Hari ini ada orang ngasih akik ya, subhanallah. Yang pertama apa? Perbanyak tobat. Yuk, saya dampingi betul untuk tobat betul. Ini serius nih saya ini. Karena apa? Teman-teman kalau pengen mengubah hidup, memang harus tobat. Saya ngerasa baru mulai nyicil tobat saja, ya Allah. Allah perjalankan 3 bulan ini kemana-mana. Enggak istirahat. Bisa ke berbagai kota, ketemu dengan orang-orang yang hebat, dapat ilmu dari para kiai. Salah satunya dari Kiai Ndori. Itu asli orang Purwodadi, lama di Magelang. Beliau seanak cucu sampai kecil-kecil hafal Quran semua. Subhanallah, saya itu sampai merinding ketemu beliau, salaman, dipeluk, selfie sama beliau. Gitu kan, saya jak selfie, Mbak. Nopo niku selfie. Ya Allah, dari beliau cara ngajarnya gimana? Tiap hari itu cuma anaknya dikumpulin, sejak muda itu anak dikumpulin setor 1-2 ayat setiap hari. Tekun. Ada anak orang lain mau ngaji, nanti dulu, anakku dulu. Tak berisin anakku dulu. Begitu cucu nanti, cucuku dulu. Nah baru mulai sekarang nerima tetangga-tetangga, sampai ratusan orang datang ke tempat beliau. Tapi yang fokus utama keluarga, sehingga anak cucu hafal Quran semua. Subhanallah. Nggak sulit sebetulnya kalau kita mau berusaha. Jadi kita dapat ilmu dari mana-mana karena dimulai dari tobat. Teman-teman, perbanyak tobat. Serius ya? Masih ingat hadis yang tentang Allah ngelupain 3 hal? Siapa yang tobat-tobatan nasuha, Allah akan bikin lupa 3. Yang pertama, Allah akan membuat lupa Raqib dan Atid. Mereka pernah mencatat amal-amal jelek kita. Begitu kita tobat, mereka dibikin lupa oleh Allah. Jadi ketika Allah izinkan kita bisa ngobrol sama malaikat Raqib dan Atid, mereka akan bilang ketika kita tanya, pernah nggak kamu menyaksikan aku maksiat? Nggak pernah tuh. Yang kedua, Allah membuat lupa anggota tubuh yang pernah kita pakai maksiat. Mata ini paling banyak maksiat. Nanti ketika kita meninggal, yang pertama kali dimakan belatung itu mata. Mata ini paling banyak maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan mata, telinga, tangan, kaki, dan lain-lain, Pak, perlu saya sebutkan satu persatu. Tubuh yang pernah kita pakai maksiat itu akan dibikin lupa oleh Allah. Sehingga misalnya kita nanya kepada mata, wahai mata, pernah nggak aku pakai kamu untuk maksiat? Nggak pernah tuh. Itu kalau kita tobat. Yang ketiga, Allah akan bikin lupa biqa'al ardi, tempat-tempat yang pernah kita pakai maksiat. Hotel, motel, tempat remang, motor, mobil. Ini barusan ada oknum guru agama, teman sekuliah saya, datang bawa mobil. Dia nangis pengen tobat karena, mengapa bawa mobil itu? Karena mobil itu pernah dia pakai maksiat bersama seorang wanita. Dia sudah punya istri, punya anak 2,
tapi ketika ada anak SMU yang lagi apa itu namanya, kayak ditugaskan ke sekolah-sekolah untuk bantu ngajar itu, ternyata apa? Jatuh cinta dan mereka melakukan hubungan seks di mobil itu. Nah sekarang wanitanya mana? Itu di dalam mobil. Ya Allah, digosi. Saya lihat, ya pantas saja istrinya udah gemuk, ini masih SMU. Intinya secara fisik istrinya kalah. Tapi saya bilang saatnya tobat. Karena sudah berhubungan, ini sedang kita proses untuk menikahi. Jadi Allah akan membuat lupa apa? Biko al-arti. Tempat-tempat kita maksiat akan dibikin lupa. Lampu, tembok, karpet, kursi, semua yang pernah kita pakai atau menyaksikan kita maksiat dibikin lupa semua oleh Allah. Makanya jangan ada istilah, Ustadz saya kotor. Kotor dulu sebelum tobat. Begitu tobat, bersih sebersih-bersihnya. Maka saya sering bilang, bahkan pun misalnya ada seorang gadis yang sudah nggak perawan lagi. Ketika tobat dia berhak dapat lelaki yang sangat soleh. Atau lelaki yang kelihatannya ada lumut ternyata yuyu kangkang misalnya. Begitu tobat dia berhak dapat wanita yang sangat soleh. Ini loh keajaiban tobat. Maka jangan tunda-tunda. Tolong ada lumut jangan saling ceplek ya. Terus jajan yuyu kangkang semua. Subhanallah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setelah memperbanyak tobat, yang kedua perbanyak doa. Perbanyak doa. Penelitian terbaru dari WHO, salah satu badan di PBB, menyebutkan bahwa 70% pasien yang mereka yakin pada Tuhan yang Maha Esa dan mau sungguh-sungguh berdoa, dia sembuh lebih cepat dibanding pasien yang lain. Ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Jadi, karena kita ini muslim, banyak yang muslim sejak awal familiar sekali dengan doa, sampai kita tidur aja bisa ngucap tertentu. Seringkali kita kurang menjiwai doa-doa itu. Padahal doa-doa ini kalau dijiwai luar biasa. Saya baru saja ketemu dengan seorang ustadz. Dia menemukan metode baru ruqyah. Dia punya perguruan, dulunya suka di TV juga. Cara meruqyah beliau adalah dengan mengeluarkan jin dari orang. Kalau mas, praktek mas. Terus dia jerit-jerit, wah gitu, keluarin. Kalau yang jin tingkat panglima, begitu usir keluar. Kalau yang jin tingkat kerucut, kan dia nggak bisa keluar sendiri, akhirnya dibantu keluar lewat sendawa, lewat kentut atau lewat muntah. Nah dulu belum pakai metode itu. Sekarang itu udah nggak laku, karena Rasul juga nggak begitu. Rasul itu hanya meruqyah yang begitu, yang betul-betul gila. Maaf, saya nggak kesitu ya, yang betul-betul gila. Tapi kalau nggak kesurupan, nggak gila betul, nggak diruqyah segitunya. Jadi sebetulnya metode yang Islami itu, yang sekarang lagi dikaji ulang itu, dan beliaunya sedang mempopulerkan itu, mendalami itu adalah dengan memperbaiki akhlak. Jadi di tubuh kita ini ada 4 dimensi yang kalau dalam bahasa agama itu akhlak mulia. Kalau akhlaknya itu jelek, orang itu kalau akhlaknya jelek, nanti aneka penyakit itu akan datang. Penyakit yang sifatnya fisik akan datang. Karena akhlak jelek itu sendiri adalah penyakit jiwa. Kalau orang sakit jiwa, pasti raganya ikut sakit. Ketika raganya ikut sakit, setelah sebelumnya jiwanya sakit, itu makhluk-makhluk lain numpang. Jin-jin yang iseng numpang. Jadi orang-orang yang ketempelan itu setelah sebelumnya kemungkinan besar adalah sakit jiwanya dulu, kemudian raganya baru ketempelan. Kalau metode dulu, yang nempel jin itu dihilangkan, sakit luar disembuhkan, sakit dalam disembuhkan. Sekarang enggak. Yang 4 dimensi ini, yang sakit jiwa ini, yang sifatnya akhlak ini diperbaiki, dengan sendirinya nanti sakit yang sifatnya raga sembuh, dan jin-jin akan hilang. Maka saat inilah kita perlu menyembuhkan jiwa kita atau 4 dimensi kita itu. Dan metode yang paling gampang adalah dengan berdoa. Doanya 2 cara. Yang pertama, masing-masing berdoa untuk dirinya sendiri. Ya Allah, misalnya nih contoh, mampuni aku jikalau kemarin sempat melakukan
perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang itu tidak sesuai dengan tuntunanmu. Ya Allah, andaikan dari perbuatanku yang tidak sesuai dengan tuntunanmu itu kemudian menimbulkan sakit di ragaku, kemudian mengundang makhluk-makhluk lain masuk ke dalam tubuhku, keluarkan ya Allah. Itu yang pertama. Jadi dari dirinya sendiri. Nah, metode yang kedua, didoakan orang lain atau diruqyah oleh orang lain. Dibantu, dimohonkan ampun ya Allah. Ampunilah siapa namanya? Akbar. Akbar, ampunilah Akbar ya Allah. Besar tubuhnya, dosanya besar nggak? Dosanya kecil ya Allah, tetap ampunilah ya Allah, karena nggak mungkin orang yang nggak punya dosa. Dimohonkan ampun. Makanya jangan egois kalau doa. Doa jangan untuk sendiri saja, tapi mohonkan ampun orang lain. Man istaghfara lil mu'minina sab'an wa ishrina fil yaum, Nabi bersabda, siapa yang dalam sehari memohonkan ampun sanak saudara muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat 27 kali sehari, maka orang yang suka doain ini dapat 2 keajaiban. 1, yustajabu lahum, Allah akan membuat dia menjadi orang yang selalu terkabul doanya. Yang kedua, yurzaku bihim ahlul ard, dia menjadi jalan rezeki bagi orang lain, jalan sukses bagi orang lain, setelah sebelumnya dia disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah ini tolong berdoa nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan orang lain. Nabi sering Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Tiap ada orang maksiat di jalan, Nabi itu doa Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, tetap sayangi dia dan ampunilah semua dosanya. Itu bedanya dengan kita-kita. Kalau kita lewat di jalan ada yang maksiat, subhanallah, neraka, haram, astagfirullah. Ada yang nggak pakai jilbab, tamu seksi, haram, haram. Kayaknya ngalamin banget itu. Kalau Nabi beda, ngelihat yang maksiat itu didoain. Coba Ramadan ini kita mulai. Pulang dari sini kalau ada yang maksiat, nggak usah pulang deh. Di kantor mungkin ada juga yang maksiat kan. Misalnya ada gitu. Kecil-kecil misalnya. Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, tetap sayangi dia dan ampunilah semua dosanya. Jadi tolong akhwat-akhwat jangan hanya doain ikhwan yang disukai itu. Ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Jadikan dia milikku ya Allah. 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 Doanya itu terus yang lain dong. Itulah mengapa kadang karena kita egois dalam berdoa, akhirnya jodoh nggak datang. Cobalah doanya diperluas ya Allah. Banyak temanku yang belum berjodoh, jodohkan dia ya Allah. Aku terakhir juga nggak apa-apa ya Allah. Biasanya orang ini didahulukan malah. Gitu ya. Jangan kebalik ya Allah, dahulukan aku ya Allah, masa bodoh yang lain ya Allah. Bahkan mungkin ada yang doa yang tolong jangan sampai dia dikasih jodoh ya Allah. Dia telah menyakiti aku ya Allah. Nah ini siap-siap, orang ini kena sial terus. Hanya saya sempat ngasih kritikan ke salah satu grup band yang dia berdoa, jangan kasih dia jodoh kalau engkau nggak jodohkan dia denganku. Nggak boleh ya. Doa jelek itu tidak, doa yang baik. Berdoa dari diri sendiri maupun minta dido. Pulang dari sini yang belum dapat jodoh, langsung pulang cium orang tua. Pak, Bu, saya minta apa? Minta duit lagi? Enggak, minta doa apa? Semoga saya lekas dapat jodoh Ramadan ini ya. Itu dong. Sambil ngasih ini 1 juta ini Bu, 1 juta ini Pak. Buat apa? Buat beli buka puasa. Itu dong. Subhanallah. Ya tolong ya, Mas ya. Serius nih. Minta doa, yang lagi banyak kesulitan minta didoakan sambil berdoa. Di Ramadan ini saat yang tepat. Saya ke berbagai kota itu pokoknya nggak pernah lupa insya Allah. Minta doa. Menghadapi 5.000 jamaah, 10.000 jamaah. Tolong ayo didoakan. Saya juga doakan kalian semuanya. Karena orang berkumpul lebih dari 40 orang, kalau berdoa bareng, amin bareng, peluang besar sekali untuk diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 40 di sini? Tolong berhitung 1, 2, 50 ya. Nanti lewat nih. Yang kedua apa? Perbanyak doa. Silahkan nanti dibuka surat
Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang mau doa, yang yakin akan doanya, yang sungguh-sungguh dalam berdoa, yakin Allah pasti akan kabulkan, sambil terus memperbaiki diri, insya Allah Allah akan kabulkan apa yang kita minta, insya Allah. Yang keberapa itu? Dua. Ya, agak ngebut. Yang ketiga sekarang, obat cinta. Yang ketiga adalah perbanyak mendengarkan Al-Quran. Ramadan ini tadarus di mana? Dengerin aja dah luar biasa loh. Apalagi membaca sendiri. Penelitian terbaru tentang bacaan Al-Quran dari Dr. Fahmi Qadhi. Beliau meneliti 79% orang yang mau dengerin Quran, Muslim atau non-Muslim, paham isi Quran maupun gak paham isi Al-Quran, 79% dari mereka yang dengerin itu ternyata apa? Langsung kebal, mengalami kekebalan dalam tubuhnya, sehingga apa? Sakit apapun yang dia derita segera hilang atas izin Allah. Spontan dia langsung kuat, spontan langsung tubuhnya betul-betul kembali sehat sedia kala. Maka ini kita juga sempat kaget kan, kita kemarin dapat informasi di Inggris ada masjid, orang itu kalau masuk dia ada yang kena narkoba, ada yang pemabuk, begitu masuk itu sembuh sakitnya. Nah awalnya kan orang nggak percaya, tapi ternyata di masjid itu diperdengarkan bacaan Al-Quran. Banyak orang di situ yang membaca Al-Quran. Maka silakan dites saja. Kalau masuk masjid banyak baca Quran, kok kita terasa jadi lebih nyaman? Ya insya Allah kita semakin sehat lahir maupun batin. Tapi kalau ada yang baca Quran kita deket sudah panas-panas terus guling-guling, jangan-jangan, jangan-jangan ini, jangan-jangan pakai batu akik diyakini ada manfaat-manfaat, jangan-jangan itu. Ya, tentang membaca Quran, mendengarkan saja sudah membuat kita sehat lahir batin, apalagi mau membaca sendiri. Saya berkali-kali menyampaikan, yuk bareng-bareng baca Quran di target. Kalau nggak di target itu kita males. Misalnya sehari 1 juz, monggo. Sehari 5 juz, silahkan. Sehari 1 rukuk, ya rapopo, sebangane ramoco, gitu kan? Tapi di target. Kalau nggak di target itu kita jatuhnya males. Karena apa? Godaan lebih banyak. Malam mau baca Quran, acara TV bagus, nggak jadi. Habis subuh mau baru membaca, menguap 50 kali, nggak jadi. Mikirnya daripada Quran ini masuk, tak emplok, lebih baik tak tutup katanya. Ada aja alasannya. Orang kalau nggak punya target itu begitu. Sama dengan orang cari jodoh. Kalau nggak punya target itu nggak dapat. Atau ketika dapat juga di luar dugaannya. Makanya kalau ditanya, kapan nikah? Insya Allah akhir tahun ini. Jelas ada targetnya. Kapan nikah mbak? Oh pokoknya secepatnya. Oh secepatnya. Kapan mbak? Oh pokoknya secepatnya. Nah ini biasanya nggak punya target. Nanti setahun lagi dia ditanya, bicaranya secepatnya lagi. Maka sebaiknya ada target. Meskipun meleset nggak apa-apa. Saya selalu bilang di buku Cara Mudah Cepat Nikah itu, di target misalnya Februari 2016 target. Nanti kalau meleset sebulan, toh akhirnya nikah juga. Maju 1 bulan, malah luar biasa lagi. Tapi kalau nggak ditarget, ya udah kita carinya asal sambil lalu. Kalau pas ada ceramah tentang jodoh, wow, betul saya segera nikah. Habis itu lupa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Yang keberapa itu? Yang keberapa? Ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Di surat Al-Isra ayat 31 juga disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah sengaja menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Ma huwa syifa'un, untuk menjadi penawar, penyembuh sakit lahir maupun batin kita. Dan juga bagi
menjadi rahmat untuk kita semuanya. Maka yang sakit lahir maupun batin ini harus banyak dengerin Quran, dan terutama lagi membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, syukur menghafalkan Al-Quran. Saya barusan ketemu ada ibu-ibu sudah usia 60 tahun baru mulai menghafal Quran, 2,5 tahun hafid Quran, hafidhah Quran. Jadi saya pesan jangan terlalu percaya dengan lagu belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. At-ta'allamu fis sighar kan naksi 'alal hajar wa ta'allamu fil kibar kan naksi 'alal ma'. Itu bukan hadis, itu pepatah. Enggak jaminan. Memang kalau kecil menghafal seperti mungkin di atas batu, susah hilang. Ya, tapi orang besar pun kalau punya tekad yang kuat tidak selalu kalau menghafal seperti mungkin di atas air, tinggal tekadnya. Apalagi Nabi bersabda, menghafal Quran beda dengan menghafal yang lain. Kalau menghafal lagunya Cita-Cita misalnya, kita nggak khusus ngapalin aja karena sering dengerin, jadi hafal, betul nggak? Ada anak kecil lewat nyanyi, denger, akhirnya lengkap hafalan kita. Mau maksiat 1000 kali nggak hilang hafalan itu. Tapi Al-Quran beda. Nabi menggambarkan orang yang menghafalkan Al-Quran itu beda dengan menghafalkan yang lain. Quran yang kita hafal, ya, Quran yang kita hafal itu seperti anak panah yang mudah melesat. Nggak diulang, nggak dimurajaah, sedikit aja lupa. Silakan menghafal hari ini. 4 hari kemudian baru diulang. Grundal karo gradul. Ya kan? Kalau nggak diulang begitu. Apalagi bertahun-tahun nggak diulang. Apalagi tambah maksiat, cepat hilang. Saya punya kawan hafid Quran, lulusan dari pesantren yang khusus menghafal Quran. Begitu kuliah bareng saya, sering godain cewek, blank, hilang semua hafalannya. Subhanallah. Quran itu ajaib, luar biasa. Maka tolong menghafal Al-Quran karena tingkatan surga tergantung dengan tingkatan hafalan Al-Quran. Mas Akbar sudah hafal apa? Juz berapa ini? Masih bareng-bareng juz 30. Juz 30, berarti surganya masih juz 30 nih ya. Kalau mau lebih naik lagi, juz 29, juz 28, terus. Subhanallah, ini Al-Quran ini luar biasa. Lebih kita cintai lagi Ramadan ini. Siap? Siap? Tolong tasnya dipastikan ada Quran. Jangan hanya main HP terus ya. Dipastikan ada Quran. Malu sama Panglima Jenderal Sudirman, sakit dipandu sambil mimpin pasukan tetap baca Al-Quran. Itu Panglima Jenderal, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oh, kita juga bawa kotak tapi ternyata rokok gitu kan. HP, Qurannya kemana? Ada sebagian yang pakai Al-Quran digital. Silahkan, yang penting mulai dekat dengan Al-Quran. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Keempat. Yang keempat. P yang keempat. Perbanyak amal soleh sekecil apapun. Ramadan ini saat yang tepat untuk memperbanyak amal soleh sekecil apapun, apalagi yang besar. Kalau bisa besar, besar. Tapi kalau nggak bisa, kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Perbanyak tindakan-tindakan kecil yang itu masuk dalam kategori amal soleh. 3 hari yang lalu saya sampaikan di Bukan 4 Mata Trans 7. Kita harus 4A kalau mau sukses. Amal, Allah, amal, aset, alhamdulillah. Yang saya maksud adalah sekecil apapun kalau itu amal soleh, terus kita kumpulkan. Tahun 1961 ada seorang profesor, namanya Profesor Edward Norton Lopez. Tahun 1961 dia menemukan namanya metode The Butterfly Effect. The Butterfly Effect itu intinya apa? Apa yang akan terjadi di masa depan sangat ditentukan dan sangat terhubung dengan masa lalu. Jadi memang apa yang terjadi sekarang pada kita itu bagian dari masa lalu yang pernah kita lakukan. Maka nyaris kalau masa lalunya jelek, sekarang mungkin juga akan jelek. Kalau lumayan, sekarang lumayan. Cuma kita tahu dalam Islam ada satu metode.
yang bisa mengubah segalanya. Meskipun masa lalu nggak baik, masa depan bisa sangat cerah ketika apa? Kita mau taubatan nasuh. Tapi tetap diiringi dengan the butterfly effect tadi. Butterfly itu maksudnya apa? Kayaknya cuma kupu-kupu mengayunnya pelan, ya. Tapi ketika dia mengayun terus, tak dengan dua sayapnya, bisa tahu-tahu sampai di sana. Jadi kita penting sekali mengayunkan langkah atau melakukan tindakan sekecil apapun yang kayaknya itu mustahil mendapatkan sesuatu, tapi lakukan saja. Nanti suatu saat akan bisa meraih impian kita. Ini saya barusan dapat bukti, saya sampai terharu luar biasa dengan istri. Jadi saya ceritanya suatu saat beli mobil Grand Livina. Saya beli, kemudian saya jual ke teman. Saya beli lagi cash, uang saya kasihkan, mobil diserahkan saya, BPKB-nya nggak dibawa sama dia. Akhirnya ya udah mas, besok saya tunggu di lokasi syuting. Satu saya lagi syuting sinetron. Saya tunggu di daerah mana Jagakarsa. Ternyata dia nggak datang besoknya. Sampai 2 tahun dia nggak bisa dihubungi. Saya telepon, saya BBM, saya WhatsApp, nggak bisa dihubungi. Tapi saya bismillah, nggak boleh dendam, nggak boleh nuduh yang macam-macam. Pokoknya husnudon aja. Saya hanya perlu melakukan hal-hal kecil yang baik. Apa itu? Oh, saya tekuni aja yang kecil-kecil, termasuk SMS dia. Assalamualaikum, apa kabar mas? Nggak dibalas. Sampai 2 tahun nggak dibalas. Tapi saat itu saya habis sholat, saya kok tiba-tiba pengen SMS dia lagi. Assalamualaikum mas, apa kabar? Mas, saya mau perpanjangan STNK sudah 2 tahun ini. Mohon dibantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ternyata di luar dugaan apa? Dibalas sama dia. Oh ya Ustaz, makasih. BPKB aman di tangan kami, tenang saja. Oh ya Alhamdulillah. Saya tanya lagi, di mana posisi BPKB-nya mas? Iya Ustaz, mohon maaf kami jujur 2 tahun ini BPKB Ustaz kami sekolahkan. Oke, nggak apa-apa mas. Disekolahkan di mana, angkanya berapa, kita bantu. Saya lagi posisi ceramah di Bandung. Saya langsung muncul ke Jakarta mas, kita ketemu di satu titik. Alhamdulillah dia mau. Oke, Ustaz. Setelah kita tutup, kemudian oke Ustaz, ini udah di tangan kami. Karena udah kita talangi. Kita janji ya besok pagi jam 8 ketemu di Jakarta. Alhamdulillah pas jam 8 saya transit di sebuah tempat, nunggu dia, saya sholat. Temu sholatnya saya sholat. Tepat jam 8, alhamdulillah dia nggak datang. Wah ini ujian. Ya Allah, saya sudah kehilangan BPKB, kehilangan uang talangan. Masa nggak datang ya Allah? Kayaknya insya Allah datang nih, insya Allah. Saya menanamkan keyakinan saja, tetap sholat gitu. Sampai jam 8 lebih, seperempat, nggak datang juga. Tapi ternyata apa? 8.30 menit dia datang. Ting, 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 ting. Assalamualaikum, ya Allah. Langsung merangkul saya, minta maaf. Sampai nyiumi tangan saya. Rasa orang Batak padahal. Subhanallah, akhirnya kembali BPKB. The butterfly. Jodoh juga bisa digitukan, rezeki bisa digitukan mas. Lakukan tindakan kecil, jangan putus asa. Misalnya seorang ikhwan ditolak akhwat berkali-kali, terus SMS baik. Terus. Karena saya pernah dapati ada akhwat begini, pertama bales, gitu kan. Begitu cowoknya udah mulai mengarah-ngarah ke sana, nggak dibales, gitu kan. Akhirnya terus, ya. Isinya mulai doa, ayat, hadis, macam-macam gitu kan. Nah, akhwatnya tuh semakin mangkel. Awalnya begitu. Lama-lama, tiba-tiba, ya ini kan, mohon maaf ya. Orang itu kan berubah setiap saat kan. Tiba-tiba akhwat ini balas. Kamu maunya apa sih? Gitu kan. Lah cowoknya dia udah belajar ilmu marketing. Ya penolakan itu awal dari keberuntungan. Ditolak itu awal, pintu awal. Yang penting dia balas dulu. Kamu mau apa sih? Aku mau kamu. Ya udah segera ke sini lamar aku. Subhanallah langsung dilamar jadi istrinya sekarang. Jadi saking jengkelnya akhirnya maunya apa ya udah ayo gitu kan. Makanya tolong gitu. Kayak akhwat yang dikejar-kejar terus tuh kan. Lari terus akhirnya berhenti. Kamu maunya apa? Aku mau nikahin kamu. Ya udah ayo gitu. Kan dia lelah gitu. Pusing. Terus tengok-tengok nggak ada yang kejar kecuali dia, ya udah yang ada. Itu rahasia teori pengejaran begitu ya. Biarkan dia lelah gitu kan. Kemudian menyerah. Oke. Ini yang keberapa? 4. Yang keberapa? Yang keempat. Berikan atau lakukan tindakan yang itu amal soleh
sekecil apapun. Yang mau lancar rezekinya, lakukan tindakan kecil yang kayaknya itu mustahil. Apa iya aku buka bakso ini nanti bisa sukses nutup semua tabunganku? Nggak usah berpikir begitu. Lakukan saja yang memungkinkan dilakukan. Saya selalu bilang kalau Hakim punya 3M tuh, mulai dari sendiri, mulai dari yang kecil, mulai sekarang juga. Kalau saya punya yang lain, mulai dari yang sesederhana mungkin, mulai dari yang memungkinkan, dan mulai secepatnya. Dari yang paling sederhana, yang paling memungkinkan, dan secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Karena mood kita ini, semangat kita ini naik turun. Pas naik harus dimulai. Ini yang keempat ya. Kemudian sekarang obat cinta yang ke-5. Oke, terakhir. Yang kelima adalah perbanyak kepedulian di bulan Ramadan. Kepedulian cinta di bulan Ramadan ini harus ditingkatkan. Lebih peduli Mas ya. Dengan anak, dengan istri, dengan sanak saudara, dengan teman. Saya selalu bilang poso. Yang harus kita pedulikan terutama POSO. Puasa itu jawanya poso. Ini cuma singkatan. POSO itu apa? Pedulikan yang pertama adalah pasangan. Yang belum nikah ya calon, pedulikan dia. Calonnya pedulikan. Gitu ya. Udah punya kan Mas? Asik-asik, jangan-jangan ada lagi nih ya. Yang pertama pasangan pedulikan. Yang kedua orang tua. Yang ketiga sanak saudara. Yang terakhir adalah orang lain. Bisa teman, bisa tetangga. Ya. Ini tolong dipedulikan. 4 ini dipedulikan. Minimal POSO ini. Karena apa? Ada penelitian tentang kepedulian. Jadi suatu saat ada 3 kendi diisi beras. Tek, tek, tek. Nah kemudian beras yang pertama selalu diucapin terima kasih, dipedulikan. Hai beras, assalamualaikum. Kamu makhluk Allah ya. Semoga atas izin Allah kamu mengenyangkan keluarga kami sehingga keluarga kami sehat walafiat lahir dan batin. Makasih ya beras, assalamualaikum. Dadah. Tapi ya lihat-lihat ada orang apa enggak gitu kan. Ada orang dikiranya gila kan. Ketemu lagi ya, see you later. Yang kedua, beras, kurang ajar kamu ya. Gitu kan. Tapi tolong kalau mau praktek begini jangan ada orang ya. Kurang ajar kamu ya. Kamu ngapain di sini diem aja? Jalan-jalan kayak sana ngabuburit. Gitu kan. Pokoknya kita marah-marahin dia. Gitu kan. Kita marah-marahin. Kita pedulikan dengan cara yang tidak baik. Kita marahin. Nah kemudian beras yang ketiga dicuekin. Apa kamu lihat-lihat? Apa kamu lihat-lihat? Saya nggak kenal kamu. Siapa kamu? Gitu. Ini dicuekin yang ketiga. Ternyata apa? Beras yang pertama lama-lama memang membusuk tapi baunya harum sekali dan warnanya tetap putih. Beras kedua yang sering dimarahi tadi membusuk pelan-pelan kemudian warnanya kehitam-hitaman. Yang dicuekin membusuk lebih cepat dan warnanya lebih hitam pekat. Jadi orang itu kalau dipedulikan dia akan tumbuh, dia akan hidup, dia akan ceria, dia akan warna-warni dalam hidupnya. Kalau dimarah-marahi masih mending, itu juga bagian dari dipedulikan tapi dengan cara yang tidak baik. Itu juga masih bisa bertahan hidup. Meskipun nanti agak kacau. Tapi tidak sekacau yang dicuekin. Suami datang, dicuekin istri. Mah pulang, ya udah tahu. Dari baunya udah tahu, pasti nggak bawa duit kan? Siu, gitu kan. Wing, gitu kan. Ini gimana nih buka puasa gak ada apa-apa? Kok nuntut uangnya mana? Wing lagi. Ini cepat membusuk orang begini. Makanya karena dia berproses membusuk, kalau imannya nggak kuat, dia cari yang busuk-busuk. Ya kan? Waktu Nabi Isra Mi'raj melihat ada orang yang jelas punya daging yang baik, malah rebutan daging yang busuk. Karena dia busuk. Jadi orang-orang para hidung belang, hidungnya belang-belang gitu ya. Cari-cari yang nggak benar itu karena dia mungkin di rumah melakukan mengalami pembusukan yang luar biasa. Akibat misalnya tidak diperhatikan oleh istri atau suaminya. Maka tolong jangan biarkan pasangan masing-masing membusuk pelan-pelan. Ya. Habis ini di SMS, mah masih hidup mah? Ya. Agul, SMS mah, aman mah masih hidup? Aku masih hidup. Nah, saya kalau sama istri begitu, gimana mah masih hidup? Masih. Yang dimaksud masih hidup itu dalam tanda petik.
Al-Ghazali pernah menyatakan yang dikatakan orang yang masih hidup adalah yang masih bisa bernafas dan mau memperbaiki diri. Tapi kalau masih bisa bernafas, masih bisa makan, kok nggak mau memperbaiki diri, fakabiru arba'atan, takbirkan saja 4 kali dia. Sholatkan aja sholat jenazah, dianggap meninggal dunia. Ya, tolong para pasangan, kemudian orang tua. Saya di selasa keliling begini kemarin nyempatin. Ada waktu sehari di Jogja, saya langsung ke orang tua. Saya tengok orang tua. Kita beliin untuk buka puasa yang beliau senangi apa. Setelah itu malam udah saya balik lagi karena pagi-pagi udah harus ke Jakarta. Pokoknya sempatin lah untuk perhatikan. Sekecil apapun. Orang tua terutama, apalagi yang masih hidup. Nanti kita nyesel kalau orang tua udah meninggal atau sakit keras yang kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada azab. Semua azab dari maksiatnya anak cucu Adam nanti turunnya di akhirat kecuali satu, durhaka pada orang tua. Azabnya diturunkan di dunia sebelum anak ini meninggal dunia. Ngeri kalau baca ayat hadis itu. Pokoknya saya sebisa-bisa dari manapun terbang, tengok dulu orang tua. Lihat orang tua. Perhatikan, minimal kita telepon nasibnya bagaimana. Alhamdulillah sudah saya setel semua. Masih hidup? Masih. Magelang masih hidup? Masih. Klaten masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Teman-teman juga mulai saya gitukan. Gimana, masih hidup mas? Masih. Bener nih, masih hidup nggak? Masih nggak? Subhanallah. Ya, tingkatkan kepedulian. Semoga 5 obat ini bisa menambah semangat kita untuk lebih hidup lagi. Dan semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya. Ya, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab bagi Iwan dan Ahwat yang masih hidup mau bertanya. Keren. Langsung nyambung. Oh, iya. Yang bertanya berarti masih hidup. Masih hidup. Yang nggak nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ada 3 Ustadz. Yang pertama untuk yang Hidup banget ini berarti ini. Yang pertama untuk yang maksiat, apakah melihat cowok yang disukai itu termasuk maksiat? Yang kedua, apakah ada satu kalimat yang bisa menghentikan teman kita agar berhenti curhat pada kita yang isinya tentang cinta dan cinta dan cinta lagi? Jadi kan muda lagi. Dia yang mau dicintai nggak paham, makanya curhatin terus ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, apakah ada cerita yang Ustadz alami di mana seorang wanita mengejar seorang laki dan berhasil? Oke. Terima kasih. Lantang ini ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan deh untuk yang hidup nih, luar biasa. Hidup banget. Pertanyaan 3 ya. Ya, untuk Ukti, yang pertama, apakah termasuk maksiat melihat calon? Tergantung. Melihat apanya dulu? Ya enggak? Kalau melihat tangannya, jari-jari kakinya, rambutnya, wajahnya enggak masalah. Kalau melihat yang lain ya maksiat lah. Betul? Betul, Uti? Betul. Nah, mata ini bisa maksiat, bisa enggak. Kalau enggak sengaja melihat, ting. Nadratul ulalaka wa nadratul tsaniyah alaika. Nabi bersabda, pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat. Jadi kalau ting enggak sengaja gitu, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Kamu ngapa sih nyanyi? Lihat dia. Tapi kok ting, cakep banget, ting. Itu maksiat. Jadi, Uti, kesimpulannya apa? Melihat apa tergantung ya. Jadi maksiat atau tidak tergantung yang dilihat. Kemudian apakah ada nafsu di sana atau tidak? Ya, itu yang pertama, paham ya? Kalau sampean melihat yang lain yang nggak boleh dilihat, yang belum halal ya nggak boleh. Kalau sudah halal sih bisa dilihat semua. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bagaimana cara menghentikan kalau ada kawan yang curhat-curhat terus sampai bikin spanduk hidup curhat. Tentang cinta terus gitu kan. Bayangkan, beliau aja udah bosan dicurhati cinta. Saya 15 tahun, Mbak. Nggak pernah bosan dicurhati cinta, malah seru gitu kan. Oke, yang pertama, kalau pengen menghentikan, mungkin karena punya aktivitas tertentu yang keganggu kalau ada yang curhat. Kalau saya masih awal mengabdikan diri untuk dicurhati. Jadi, saya tuh sejak awal mensistem diri saya tuh kayak karung. Mewadahi curhatan siapapun gitu kan. Kita dengerin aja. Kalau kita mampu bantu, kita bantu. Kalau nggak mampu, ya kita dengerin, kita doakan. Tapi kalau Mbak merasa keganggu karena punya aktivitas yang lain, saran saya yang pertama adalah dengan cara yang tidak kelihatan dulu, ya, yaitu didoakan. Ya Allah, semoga setelah ini dia menemukan solusi terbaik tanpa harus curhat ke saya lagi. Ya Allah. Lagi doa dia datang, aku mau curhat. Makasih ya Allah. Kau belum kabulkan doaku. Aku akan sabar-sabarin ya Allah. Dengerin. Habis itu doain lagi. Gitu loh. Karena apa? Gagalnya sebuah doa itu ketika berhenti. Nabi bersabda, sebuah doa nggak akan terkabul kalau tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa gimana ya Rasulullah? Maksudnya tergesa-gesa adalah kamu memutuskan berhenti berdoa ketika impianmu belum tercapai. Nah berarti kalau misalnya dia masih datang lagi berarti doanya belum nyambung tuh, harus dia doain terus ya. Itu cara yang paling halus, yang paling aman dan tidak kelihatan. Kecuali doanya keras-keras ya. Begitu dia datang curhat, ya Allah, dia lagi ya Allah. Udah kesini nggak bawa apa-apa. Ini udah mau buka puasa, aku belum punya apa-apa ya Allah. Nah, tapi itu sekali waktu dicoba bisa juga biar dia pengertian gitu kan. Nah cara yang ketiga kalau itu juga belum efektif, ya tadi dibilangin baik-baik gitu kan. Mbak, maaf banget ya, aku bukan yang nolak dicurhati, tapi sebetulnya kalau saat aku menerima curhat itu posisiku lagi menggagalkan atau menggeser jadwal-jadwalku. Nanti gini aja deh, pas mau curhat kok pas saya lagi agak longgar, nanti saya kasih waktu deh. Kalau bahasanya begitu. Jadi bayangkan se-Indonesia semua pengen curhat, sampai TKI Hongkong semua pengen curhat. Saya cuma satu, nomor HP terbatas. Gimana coba? Saya bahasanya begitu. Oke Mbak, terima kasih. Curhatnya silahkan di SMS-kan dulu atau di BBM-kan dulu, di WhatsApp-kan dulu. Nanti kalau saya agak longgar, saya jawab. Kayak gitu aja. Insya Allah. Jangan pernah lupa bilang insya Allah. Surat Al-Kahfiyah 23-24. Bahaya kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak bilang insya Allah. Mau nikah lagi insya Allah. Itu jangan sampai aku mau nikah lagi. Wah, lupa nggak bilang insya Allah malah nggak jadi mas. Tapi kalau insya Allah ada kemungkinan dilancarkan atau malah tidak kalau itu emang nggak baik gitu kan bagi orang-orang tertentu. Itu Mbak. Yang ketiga tadi apa ya? Banyak banget pertanyaan apa? Cewek ini jangan pasangan. Oh gitu. Ustaz bisa kasih contoh nggak sih cewek yang ngejar cowok akhirnya dapat? Ya banyak lah Mbak. Nanti bisa dibuka di buku saya yang ke-8 judulnya Jodoh untuk Semua. Jus Jodoh untuk Semua. Itu di awal-awal pengantar saya sampaikan bahwa tidak ada larangan bagi akhwat mengejar ikhwan. Seminggu yang lalu saya juga nge-tweet di @restu_skiarto tentang tidak ada larangan wanita menembak laki-laki. Contohnya siapa? Siti Khadijah naksir banget sama Rasulullah. Tiap Rasulullah ngantor pagi ngambil barang dagangan, Khadijah dak-dikduk, ya Allah, orang gak soleh begini nanti jadi milik siapa, gitu kan? Tapi disimpan dalam hati. Nabi Muhammad menjualkan kainnya, barang-barangnya Khadijah, begitu pulang hasilnya banyak, alhamdulillah. Ini kok ada orang soleh jadi milik siapa? Terus begitu, lama-lama gak kuat, akhirnya cerita ke saudaranya, cerita ke pembantunya. Akhirnya lewat pembantu dan saudaranya ini, Nabi Muhammad ditembak oleh Khadijah. Dan ternyata Nabi Muhammad merasakan hal yang sama. Kendati usianya berbeda 25 dengan 40, selisih 15 tahun gak jadi masalah. Karena Muhammad juga iya, oke, insya Allah. Makanya mereka menikah. Zulaikha nembak Nabi Yusuf, datang langsung ke istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawal datang, ada apa Mbak? Dia kayak gembel karena kurus kering gak kelihatan, matanya rabun. Bajunya compang-camping.
pembantunya, saya mau ketemu Yusuf. Pembantunya masuk, Nabi Yusuf itu ada tamu. Siapa? Kayaknya sih pengemis. Udah kasih receh aja. Begitu mau dikasih saya bukan pengemis. Saya pengemis cinta gitu kan. Saya pengen ketemu Yusuf. Dia kenal saya. Tolong suruh keluar dia. Kok dia tahu wajah dan suara saya. Dia mengenal dekat dengan saya. Ternyata betul. Begitu Yusuf keluar, langsung Khadijah, Zulaikha, Yusuf gitu kan. Mau pingsan itu. Akhirnya sama Nabi Yusuf dirawat. Terus begitu siuman si siapa? Zulaikha langsung, Zulaikha kamu ngapain di sini? Aku kangen kamu. Kamu minta apa? Minta doa dong. Doain aku biar tubuhku ini kembali berisi karena kurus kering kayak begini. Didoain atas izin Allah sembuh. Orang soleh itu kalau doain bisa cepat sembuh. Seperti Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, hanya dengan diusap mata beliau dengan bajunya Nabi Yusuf sembuh kan? Awalnya buta jadi kelihatan. Zulaikha juga gitu didoain, langsung tubuhnya berisi. Yang kedua, bukan berisi hamil maksudnya ya, jadi padat berisi. Yang kedua, minta doa agar matanya tidak rabun, celing langsung bisa melihat. Yang ketiga, kamu minta apa lagi Zulaikha? Aku minta kamu. Langsung Nabi Yusuf minta waktu istikharah 1 malam, paginya ngasih jawaban. Oke lah kalau begitu. Nggak masalah mbak. Maka kalau naksir siapa langsung. Kalau nggak beris kita antar deh. Mana nomor HP sama namanya siapa, tak tembakkan sekarang gitu kan. Kita sering begitu, kita bantu begitu biar cepat das gitu kan. Iya, enggak. Jangan iya yang enggak. Bahasa kita gitu. Ora, sing ora. Mau nggak mas sama saya? Kalau nggak mau saya cari yang lain. Kalau dia bilang silahkan, nah kita sakit hati tahan aja sebentar dan cari yang lain. Itu ukti ya. Jadi nggak masalah ya. Silahkan langsung dilanjutkan nih mbak siapa ya. Oke masih ada yang lain silahkan. Monggo. Ahwat diborong ahwat semua nih silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya bagaimana caranya agar pasangan kita lebih memperdulikan kita, lebih perhatian sama kita. Biasanya kalau untuk pasangan saya, suami saya itu lebih lebih perhatian sama hobinya atau lebih mempentingkan hobinya gitu daripada batu akik. Suami saya tuh hobi di depan rumah saya itu kan ada rawa ya Ustaz. Dan situ mancing selalu mancing gitu Ustaz. Bagaimana caranya itu biar lebih memperhatikan walaupun kita sudah melakukan perhatian dan sebagainya gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 cara. Cara halus dan cara kasar. Cara halus biar beliau gak tersinggung, kuras rawa itu. Tentu juga. Kan kalau rawanya asat, kering, kan dia gak jadi mancing gitu kan. Siapa ya? Istriku, rawanya kering. Dia astagfirullah, kita alhamdulillah. Cara halus, biar dia nggak tahu. Cara halus yang kedua didoain. Misalnya dia lagi mancing, didoain dari belakang aja gitu kan. Kalau perlu, doa yang paling efektif apa? Saat dia lagi mancing, duduk dideketin, dielus-elus, dipijat. Allahumma, kayak itu Ramadan cinta. Allahumma arhamhu, Allahumma tum alaihi. Ya Allah, tetap sayangi dia dan ampunilah semua dosanya. Mengapa kita doain tetap sayangi dia dan ampunilah semua dosanya? Karena dia cukup zalim, dalam tanda petik cukup dianggap zalim ketika lebih peduli dengan mancing dibanding peduli dengan istri. Menyia-nyiakan istri ini kan zalim. Nah, makanya doakan diampuni agar dia diampuni oleh Allah. Doanya gimana, Mbak? Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, tetap sayangi dia dan ampunilah semua dosanya. Tambahi lagi doa kalau belum berubah, kok masih mancing juga. Allahumma arhamhu fa inni arhamuhu, ya Allah tetap sayangi dia karena aku sangat menyayangi dia.
Belum berubah juga, langsung di depannya. Jangan-jangan. Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Maka kamu doa apa? Semoga Allah menyayangimu, Pak. Semoga Allah mengampunimu, Pak. Lah kenapa? Kamu zalim. Lebih senang mancing daripada merhatiin aku. Intinya apa? Cara halus harus ditempuh dulu sebelum cara yang kelihatan. Itu ya. Jadi jangan buru-buru langsung nyanyi, pulangkan saja. Aku nggak usah begitu, tuh nomor kesekian. Ya. Dibilangi baik-baik. Karena apa? Mohon maaf. Orang itu tergantung pola pikirnya, betul? Menurut beliau, menurut mindset beliau, mancing itu lebih asik. Mungkin, bisa jadi, saya curiga nih. Jangan-jangan beliau mungkin pernah ke Jogja. Di Jogja itu ada pemancingan. Daripada di rumah dimarahi istri, mending mancing. Apa? Hidup, gak hidup, yang penting mancing. Kayak gitu semua. Gitu kan? Terus apa lagi? Hidup untuk mancing, mancing untuk hidup. Itu akhirnya apa? Yang cowok semua, yang bapak-bapak semua. Akhirnya sering curhat, kamu senang bojomu. Itu ditulis kan. Saya kan lagi makan di situ. Habis itu ada pemancingannya. Saya kan awalnya kan iseng baca, loh kok aneh banget gitu kan. Jadi daripada dimarahi istri mending mancing. Hidup untuk mancing, mancing untuk hidup. Nah itu ternyata sejarahnya memang yang punya itu sering dimarahi istrinya. Terus bikin pancingan. Nah tolong nanti suami diubah pola pikirnya dengan didoakan. Atau yang kedua dinasihati pelan-pelan. Jangan kemudian instan, nggak mungkin. Kalau langsung berubah alhamdulillah. Kalau belum berubah pelan-pelan. Batu saja kena tetesan air bisa tekok kan. Apalagi manusia. Insya Allah bisa berubah. Kalau kita tidak putus wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Jangan pernah putus asa atas rahmat Allah, pertolongan Allah, karena sungguh tidak ada kaum yang suka putus asa kecuali orang-orang kafir. Terima kasih ya. Masih ada yang lain? Cara kasarnya apa Pak Ustaz? Ya. Ya tadi dijengkangin tadi. Baik, Nggak saya sebutkan karena Pak sudah tahu gitu ya. Oke. berhubung waktu sudah 1:30. Oh, sudah 1:30. Terima kasih Iwan Ahmad. Mungkin ditutup dengan doa Ustaz ya. Ya, kita berdoa pada Allah. Mari Iwan Ahmad sekalian kita berdoa pada Allah. Doa mengubah takdir yang tidak baik menjadi baik. Kalau kemarin kita barangkali Allah takdirkan kurang baik karena memang perbuatan kita juga kurang baik. Semoga hari ini Allah perbaiki semuanya, ubah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, ampunilah semua saudara-saudara kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah pasangan kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami, ampunilah sanak saudara kami, ampunilah tetangga kami, ampunilah sahabat-sahabat kami, dan ampunilah kami yang hadir di sini ya Allah, karena kami banyak berlumur dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, ampuni pula kami jikalau kami pernah mengamalkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan syariat-Mu. Ya Allah, kami terima jikalau karena kekeliruan kami itu saat itu Engkau tegur kami dengan aneka masalah yang mendera kami. Namun kami saat ini mohon ampunan kepadamu dan tolong bimbinglah kami ya Allah, agar apa yang kami lakukan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik ini sesuai dengan syariat-Mu ya Allah, sehingga jiwa kami tetap sehat, raga kami tetap sehat, dan tidak ada makhluk-makhluk yang tidak baik yang menempel pada kami. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah semua yang hadir di sini ya Allah.
tetap sayangilah mereka semua. Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, sayangilah kami semua dan juga ampunlah dosa kami semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, hindarkan kami dari 8 penyakit hati yang sering membuat kami sulit untuk menjadi orang baik. Ya Allah, hindarkan kami dari kesedihan dan kesusahan. Hindarkan kami dari kelemahan dan kemalasan. Hindarkan kami dari sifat minder dan sifat bakhil. Hindarkan kami dari jatuh banyak hutang, banyak tanggungan, banyak cicilan, dan juga dijajah, dianiaya, dihina, ditolak cinta oleh orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir ya Allah, kami mohon jaminan darimu, semoga dengan bertahan jadi orang baik dan terus berusaha akan memperbaiki diri, semoga Kau jamin kami sukses di dunia, sukses di akhirat, dan terbebas dari api neraka-Mu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz kajiannya hari ini. Marilah kita dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Doa penutup majelis. Baik, insya Allah ketemu esok hari dengan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.